Di periode ketiga ini harus pakai gigi 5 nih. Itu kan berbayar bang, masuk HIPMI. Kabar miring tentang HIPMI nih yang santer belakangan ini nih. Nggak tahu ya, maksudnya konotasi orang ini pengangguran seperti apa? Gitu. Balik lagi di Urban J Podcast. Kali ini bersama saya Sadam dan kita sedang bersama Ketua Umum terpilih HIPMI Kabupaten Bekasi, Bang Alvin Ramsan. Siap. Bang, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita bertandang ke kantor HIPMI di Jababeka. Kali ini kita akan ngobrolin seputar rencana ke depan membangun HIPMI Kabupaten Bekasi dan juga membahas sedikit tentang iklim kepengusahaan di Kabupaten Bekasi ini, Bang. Ya. Bang Alvin, selamat ya, kemarin secara aklamasi terpilih jadi ketua, dapat amanah. Luar biasa, terima kasih sama-sama. Dan sekarang lagi apa bang yang dilakukan nih? Kan udah terpilih kemarin. Pastinya setelah rangkaian muscap kemarin, saya sebagai ketua umum terpilih sedang meramu para calon pengurus yang insya Allah akan dilantik. Kemungkinan kita akan mengadakan kegiatan pelantikan di bulan depan sih. Jadi ya itu. Jadi kita lagi mencari sosok pengurus yang bisa ngebantu, bisa mengembangkan HIPMI dan membantu para anggota untuk bisa HIPMI makin lebih maju lagi. Berarti nama-namanya udah ada nih bang ya? Udah dipilih gitu? Insya Allah nama-namanya sudah ada dan memang kemarin ya lumayan cukup ya ada dinamika sedikit lah gitu, bicara formatur ya, dari mulai wakil, sekretaris, bendahara sampai ketua bidang dan jajaran gitu. Nah mungkin kriterianya apa sih yang diajak menjadi pengurus nih? Kan 5 tahun ke depan ya? 3 tahun ke depan kan membangun organisasi. Mungkin kriteria abang sendiri seperti apa kan? Kriteria pengurus HIPMI Kabupaten Bekasi pastinya ya dia punya waktu, punya tekad bagaimana bisa membangunkan organisasi HIPMI ini sehingga bisa bermanfaat khususnya untuk para anggota dan pastinya bisa membantu program-program dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Oh, Kabupaten Bekasi. Ya. Nah, kita pengen tahu nih Bang, mungkin formatur sudah ditentukan pengurusnya ya. Ya. Dan rencana Abang HIPMI ke depan ini 3 tahun ke depan di masa kepemimpinan Abang ini apa sih yang pengen dijalankan programnya? Dijalankan program. Jadi saya punya visi misi, salah satu tagline-nya adalah babarengan jadi hiji. Babarengan jadi hiji. Ya. Kalau di BPD HIPMI Jawa Barat itu ada punya tagline maju babarengan. Jadi di HIPMI Kabupaten Bekasi kita punya tagline slogan semangat bersama, yaitu babarengan jadi hiji. Kenapa babarengan jadi hiji? Kita di periode ketiga ini sudah cukup baik. Dari periode pertama Ketua Masmi, periode kedua Ketua Markos, periode ketiga ini bagaimana bisa lebih solid lagi babarengan jadi hiji untuk bisa memaksimalkan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah direalisasikan di periode pertama sama periode kedua. Apa aja sih yang sudah direalisasikan? Salah satunya ya baik kemitraan kita dengan stakeholder, pemerintah, terus juga industri, terus juga kolaborasi dengan internal. Semoga aja dengan semakin solid HIPMI Kabupaten Bekasi bisa makin tumbuh bersama gitu. Jadi makin tinggal mengoptimalkan aja yang udah diperbuat ini dimaksimalin lagi. Caranya untuk bisa memaksimalkan lagi kesolidan. Solid bersama ya. Iya. Jadi semangat kebersamaan itulah yang jadi poin penting ya. Yes, makanya tagline kita babarengan jadi hiji, bangkit maju sejahtera untuk Bekasi. Jadi seiring dengan slogannya Pemkab ya Bang ya. Yoi. Maju dan sejahtera. Betul. Babarengan jadi hiji nih. Iya. Ada nuansa Sundanya ya. Benar, babarengan jadi hiji kan bukan hanya bicara kesolidan dari internal ya anggota HIPMI, tapi babarengan jadi hiji juga mewakili juga bagaimana HIPMI Kabupaten Bekasi, para UMKM ini bisa harmonis
dengan pemerintah Kabupaten Bekasi, bisa harmonis dengan industri, bisa harmonis dengan para organisasi-organisasi yang keterkaitan dengan HIPMI gitu. Dalam 2 periode sebelumnya ini kan udah dirintis ya oleh ketua-tua sebelumnya Bang Ya. Asmi dan Bang Marcos gitu. Ya. Apa sih yang belum mungkin mereka yang tidak sempat mereka selesaikan gitu mungkin ya kan karena masa jabatan yang cukup singkat 3 tahun. Ya. Apa aja sih Bang yang nanti mungkin akan Abang lanjutkan gitu? Kalau seandainya belum sih, hampir semua program mungkin sudah ya. Cuman belum maksimal aja. Karena belum maksimal, HIPMI ini udah kayak sekolah Bang. Karena waktunya cuma 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kalau seandainya misalnya udah 10 tahun masih di BPC aja gitu, berarti nggak lulus-lulus. Oh iya. Benar. Kita punya jenjang karir, di mana setelah di BPC mungkin bisa lari ke BPD HIPMI Jawa Barat, dia bisa mengembangkan networknya gitu loh, bisa belajar yang lebih di atasnya lagi. Mungkin dari setelah BPD di Jawa Barat bisa lari ke BPP dengan ngembangin lagi kompetensinya, networknya gitu loh. Nah, kalau kita bicara program, hampir semua program sudah terrealisasi. Tinggal bagaimana ya tadi dimakin tambah lagi. Makanya di periode ketiga ini harus pakai gigi 5 nih. Ngebut ya. Ngebut, ya kan? Apalagi dengan kepemimpinan baru sekarang, dari pemerintah daerah pun pemimpinnya baru juga, Anak muda juga. anak muda juga, ya kan? Nah, kami juga punya effort, punya jiwa semangat juga untuk bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan pemerintahan sekarang. Gitu. Kemarin pas Muscap itu yang hadir Wakil Bupati. Yes. Ada pesan-pesan dari beliau kan bahwa HIPMI ini supaya bisa menjadi wadah anak muda yang berusaha gitu ya. Yes. Tingkatkan keinginan wirausaha anak muda Ya, gitu. Nanti betul. gimana Bang merealisasikan ya nanti? Ya, kemarin Pak Wabub, Dr. Asep, kita sangat berterima kasih, beliau sudah mewakili dari Bupati Ade Kunang. Banyak sekali pesannya gitu loh. Salah satunya adalah bagaimana usaha muda ini, pengusaha ini harus tumbuh ya dengan berbagai cara sehingga bisa membantu angka pengangguran di Kabupaten Bekasi gitu loh. Entah itu lewat program yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintah gitu loh. Nah, di sini HIPMI harus menjadi mitra, harus punya peranan sehingga bisa mengurangi angka pengangguran, meningkatkan PAD lokal gitu loh, meningkatkan ekonomi lokal. Seperti itu ya. Salah satunya mungkin ya, kalau kita kemarin sempat disinggung sama Pak Wabub ya, industri itu tidak akan menyerap tenaga kerja yang usianya di atas 30. Cukup sulit kan? Betul. Yang dicari industri itu rata-rata mereka yang masih fresh graduate ya kan, umurnya di bawah 30, salah satu syaratnya ya. HIPMI di sini harus punya peran penting. Tumbuhnya UMKM lokal, tumbuhnya wirausaha gitu loh, sehingga bisa menyerap yang bisa tenaga kerja lokal yang tidak bisa diserap oleh industri. Seperti itu. Iya. Nah, kami pun di sini meminta tolong juga kepada pemerintah agar pengusaha lokal harus menjadi prioritas utama penyokong industri. Makanya di sini HIPMI menjadi wadah bagaimana kompetensi bisa dinaikkan. Kompetensi bisa dinaikkan sehingga bisa bersaing dengan industri yang ada di Kabupaten Bekasi gitu. Pastinya kalau kita bicara profesional, industri akan lebih ini ya, membuka peluang. Dia akan mungkin paham dengan aturan harus menggunakan pengusaha lokal, misalnya ada beberapa permen ataupun perbud ataupun perda ya. Gitu ya. pengusaha lokal ya. Tapi kan setidaknya pasti industri pun ya profesional dong. Kalau kalian mau masuk dengan kita. Nah, lewat HIPMI ini kita memberikan sharing edukasi kepada kawan-kawan semua yang masuk di keanggotaan kita harus bisa berkompetisi. Caranya berkompetisi bagaimana, harus tahu cara main di industri. Ya, dari mulai mungkin sertifikasi, dari mulai pemodalan, ya kan. Terus juga mungkin apa sih yang bisa menjadi nilai lebih
Ya, ketika itu semua sudah menunjang kepada industri gitu loh. Pastinya pelayanan lah gitu loh. Kita tunjukin kalau misalnya kita juga pengusaha lokal, UMKM lokal gitu loh, bisa bersaing dengan penyokong industri yang mungkin entah itu dari Jakarta ataupun sister company yang dari luar misalnya. Biasanya holding tuh dia bikin sister company Di sini. di Kabupaten Bekasi, sehingga mereka subkonin lagi ke pengusaha lokal. Atau misalnya subkonin lagi misalnya ke luar perusahaan yang ada di Jakarta gitu loh. Tapi itu sudah melewati sister company. Sister company. Iya gitu. Nah kita di sini kita harus bisa tumbuh. Caranya tumbuh gimana? Ayo kita perbaiki kualitas kita sehingga kita bisa bersaing. Gitu loh. Kita bicara soal kualitas anggota ya Bang ya. Nah, Yuk. ada berapa banyak sih anggota di HIPMI ini? Kita anggota di HIPMI kurang lebih di angka 150-an. Ya itu hampir dari mulai Bojongmangu sampai dengan Tarumajaya sampai dengan Pabayuran, Bayuran. Setu, ujung ke ujung Cibarusa. Muara Gembong juga gitu. Muara Gembong kayaknya belum ada. Belum ada perwakilan dari sana? Belum ada perwakilan dari sana. Mungkin buat kawan-kawan pengusaha yang lihat Dari ya. Muara Gembong, Yang dari Muara Bumi, Gembong gitu ya. bisa login. Kalau ke HIPMI Kabupaten ya. Ini di Kabupaten Bekasi. Nah, tadi kan 150 anggota ya. Abang tadi menyinggung soal kita harus bisa bersaing dengan pengusaha dari yang udah kelas besar gitu ya, Bang. Ya. Dalam hal sertifikasi, pemodalan juga jangan sampai kalah, termasuk kualitas gitu. ya. Yes. Nah, mungkin dari HIPMI sendiri nanti untuk apa ya namanya meningkatkan kualitas anggota-anggota biar mereka tahu tentang sertifikasi, aturan main di industri itu, Ya. apa yang akan dikasih stimulus mungkin dari HIPMI sendiri? Ya, stimulus dari HIPMI sendiri pastinya kita pertama dengan adanya network kita kan di sini kita ada klasifikasi bisnis, Bang. Di HIPMI ini. Di HIPMI ini kita ada klasifikasi bisnis. Klasifikasi bisnis kita masuk ke HIPMI ini kan perlu beberapa step. Ya. Oh gitu. Iya, jadi nggak hanya asal masuk. Harus registrasi. Setelah registrasi harus ada interview. Setelah interview nanti akan didatengin kantornya, gitu loh. Di situ akan merujuk classification. Di mana oh ya ini kelasnya masih kecil nggak, ini kelasnya udah menengah belum, ini kelasnya udah besar apa belum, gitu loh. Nah di internal sendiri tanpa kita ada yang mendatangkan praktisi, ya, ataupun coaching, ya, mereka udah sama-sama ketika kita ngumpul, kita kan ada kopdar setiap minggu sekali, ya. Seminggu sekali. Ya. Namanya ngopi yuk, ngobrolin opportunity Kabupaten Bekasi. Oh. Ya. Jadi di luar ada coaching, di luar ada praktisi yang ngasih seminar, gitu loh. Di internal kita sendiri sudah sama-sama saling belajar. Oh. Iya, yang tadi kelasnya udah menengah, saling sharing, kayak yang di bawahnya yang sudah besar, saling sharing juga. Banyak, ya tadi di internal kita sama-sama sudah kolaborasi, bukan hanya kita dapetin bonus secara benefit, secara profitnya, tapi secara knowledge, secara ilmu pengetahuan, anak-anak pasti dapat gitu loh. Oh, oke. Ya, sharing terkait masalah pajak, sharing terkait masalah keuangan, sharing terkait masalah manajemen, itu sudah terjadi. Tanpa kita adanya acara seminar pun anak-anak sudah terjalin seperti itu. Kalau pasti yang bisnisnya udah lebih dulu lebih besar gitu ya, pasti akan kasih tahu step-step bagaimana gitu ya, bekerja sama dengan perusahaan besar seperti apa. Ya, maka dari itu HIPMI bukan hanya sekolah. Buat saya HIPMI adalah rumah. Semua yang ikut join di HIPMI buat kita adalah saudara. Ya, namanya saudara ketika ya lagi ada yang kurang baik, kita bantu. Ada yang pusing ya kita bantu. Apa yang bisa menjadi solusi? Gitu loh. Makanya di sini alhamdulillah banyak banget peningkatan. Mungkin banyak ya yang menjadi testimoni anak-anak. Ya, mungkin saya juga bisa mentestimonikan. Ya, ada yang cerita masuk HIPMI itu ya karena teman sendiri. Di HIPMI itu kan berbayar, Bang, masuk HIPMI. Biaya bayar apa tuh? Ada administrasinya bayarnya. Administrasi, ya. Iya, untuk sertifikat, untuk EKTA dan lain-lain gitu. Berbayar sampai ada yang mau masuk, boleh nggak Kang dicicil katanya. Ada yang seperti itu ya. Karena dia punya tekad, ya kan. Awalnya naik motor, sekarang udah punya mobil, udah punya rumah, gitu loh. Dan itu pasti akan ditestimonikan. Ini ya salah satunya adalah ya dari HIPMI saya terbangun.
bagaimana saya punya tekad, mentalnya menguat, saya belajar bagaimana cara membangun bisnis gitu. Banyak itu mungkin satu dari beberapa cerita gitu loh, dari anggota-anggota HIPMI. Ya kita di sini ngajak ke semua para pemuda ya, khususnya yang usianya di bawah 41 tahun. Ayo kita bareng-bareng menjadi pengusaha agar bisa membantu khususnya ya lingkaran kita dulu aja. Mungkin kita bisa membantu tetangga kita gitu loh. Setelah tetangga kita mungkin bisa membantu lebih banyak orang. Dan skup yang lebih besar lagi nantinya Yes. mengenai Kabupaten Bekasi. Betul. Nah, mungkin tantangan apa dan kendala apa yang dihadapi para pengusaha muda di Kabupaten Bekasi? Mungkin ya, dari secara regulasi atau iklim perusahaan, mungkin apa sih Bang yang Abang lihat sendiri sebagai pengusaha di Kabupaten Bekasi? Challenge tantangan pengusaha di era sekarang, transformasi secara digital gitu loh. Terus juga kultural yang berubah. Sekarang itu nggak seperti dulu. Ini menarik mungkin ya. Mungkin bisa menjadi pembahasan juga para pengusaha. Challenge-nya adalah buat pengusaha sekarang, di era sekarang, ya berbicara transformasi digital, ya. Terus juga yang kedua mungkin kultural. Dulu itu kita browsing di Google, kita telepon industri gitu loh. Kita coba menawarkan produk, itu masih bisa dilakukan. Masih bisa, Iya. artinya ditanggapi gitu. Nah, artinya ditanggapin. Kalau sekarang nggak bisa, nggak bisa. Harus ada apa ya, ordah. Oh, oh jadi penetrasinya sulit ya? Yes. Oh, Kembali lagi makanya kita sebutnya cross selling. Di HIPMI itu ada yang namanya kita tuh sama-sama saling tukar menukar. tukar menukar kontak. Iya, tukar menukar kontak, tukar menukar referensi customer gitu loh. Yang jelas bukan tukar menukar pasangan. Canda. Nggak boleh itu. Buat yang belum berkeluarga. Oh ya, Pak. keluarga ya, tukeran kontak gitu Iya, ya. karena di HIPMI kan nggak semuanya sudah berkeluarga. Oh, masih ada yang masih single juga berarti? Masih. Kan kita 41 tahun ke bawah kan. Ada yang umurnya 20 tahun, 21 tahun. Selagi dia masih syaratnya adalah umur 41 tahun ke bawah dan dia punya perusahaan, baik CV ataupun PT. Oh, harus legalitas? Yes. Oh, nggak boleh punya usaha. Dia masih rintisan gitu, dia belum punya legalitas. Nggak bisa. Oh, belum bisa. Nggak bisa. Oke. Ya, tapi tenang, jangan khawatir buat yang mau jadi pengusaha tapi belum punya perusahaan tapi ingin gabung di Circle HIPMI. Ya, bisa tuh. Bisa. Kita punya namanya badan otonom. Badan otonom. Ya, buat anak kampus, anak kuliahan, kita namanya HIPMI Perguruan Tinggi. Kita nanti akan buat di masing-masing kampus. Contohnya yang sekarang sudah ada mungkin tapi belum begitu terlalu aktif. Setelah pelantikan mungkin akan diaktifkan kembali. Ada HIPMI PT di Presiden University, HIPMI PT Pelita Bangsa, dan lain-lain. Itu akan dibentuk HIPMI PT. Itu buat anak-anak kampus. Terus yang kedua buat umum. Yang tadi Abang bilang pengen usaha tapi belum ada legalitas dan pengen belajar, pengen masuk di circle HIPMI. Kita ada namanya HIPMI Academy. Oke. Ya, HIPMI Academy ini untuk yang belum punya perusahaan tapi mau ikut, mau belajar, kita ada di HIPMI Academy. Gitu. Dan ya maaf ya, misalnya umurnya udah 41 tahun ke atas nih, tapi tetap pengen belajar, ya kan belum punya perusahaan, boleh ikut join di HIPMI Academy. Oh, itu boleh kalau di akademinya. Boleh gitu. Itu HIPMI Academy, HIPMI PT, terus juga kita ada banom lain, misalnya kita punya banom golf. Golf? Ya, apa itu? HIPMI Golf Club. Oh, ada Ya. golfnya. Oke. Ya. Misalnya, aduh, kita mau ikut join HIPMI misalnya, tapi kalah umur, tapi punya perusahaan. Kita ada khusus grup yang hobi golf, ya, ada grupnya. Jadi buat pengusaha yang umurnya udah 41 tahun ke atas, sama-sama hobi golf, kita ada di grup golf. Oke, ya. Gitu. Biasanya kan golf jadi apa ya? Ajang transaksional gitu ya. Ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Ya. Gitu. Sama ada beberapa pandangan lain lah. HIPMI peduli untuk pergerakan sosial kita ada pastinya ketika misalnya Kabupaten Bekasi memanggil dari mulai kekeringan, kebanjiran, dan ada beberapa kegiatan misalnya santunan gitu loh. Kita punya badan HIPMI peduli.
Artinya selama dia di bawah 41 tahun, dia punya usaha legalitas PT ataupun CV, dia Ya. bisa jadi anggota HIPMI. Ya, bisa. Dan nggak langsung jadi anggota juga ya? Ya, nggak langsung. wawancara. Harus melalui wawancara interview. Nanti kita datengin ke kantornya. Harus. Oh, kalau Ya. misalkan dia punya legalitas, ada alamat kantor, cuman ternyata ketika dia datang rumah gitu. Nggak masalah. Oh, nggak masalah? Nggak masalah. Kan tujuan kita berhipmi itu kan untuk bisa maju babarengan. Baju bebarengan, Ya. jadi hiji apa tadi? Maju babarengan jadi hiji. Bebarengan jadi HIPMI. Nah, Bang, ngomongin kabar miring tentang HIPMI nih, yang santer belakangan ini nih. Katanya HIPMI ada banyak pengangguran, usaha. Iya. Katanya apa? Masuk HIPMI cuma buat nyari kerja doang, nyari proyek kan, Iya. jadi calon proyek gitu. Berarti dengan abang yang bilang tadi kan nggak mungkin ya Nggak sepertinya. mungkin. Harus Ya. ada interview dulu, Yes. dia punya legalitas Ya. usaha. Ya. Berarti nggak benar ya Bang? Nggak benar. Saya pastikan kalau di HIPMI Kabupaten Bekasi, ya kami sudah melakukan langkah dan step alur seperti itu yang sudah ditentukan di dalam PO. Ya, sampai sekarang sih, alhamdulillah kami punya anggota punya kualitas cukup bagus, cukup baik. Salah satunya tadi dari registrasi sendiri, kita registrasi di periode kemarin di angka 2 juta di luar sumbangan sukarela. Ya. Ketika ya tadi dari bayar registrasi sendiri kan sebenarnya itu sudah memfilter. Oh iya, iya. Kalau mungkin bayar lagi gitu. Iya, ya. bayar. Berapa sih Bang? 2 juta. Oh, 2 juta itu? Iya, Per orang? per orang. Itu juga belum ada jaminan lolos? Kalau dia punya perusahaan umurnya 41 tahun ke bawah, terus di interview memang benar gitu loh. Terus apalagi dia ada referensi temennya yang memang udah ada di HIPMI pasti lolos gitu loh. Dan pasti lolos lah, nggak mungkin nggak lolos. Siapa sih yang berarti kan dengan dia membayar dia ada niat dan ada tekad untuk ikut join. Oh iya, itu bentuk keseriusan ya. Yes, betul. Apa sih kalau bahasa orang itu mahar gitu. Mahar. Nah, kalau bulanannya ada nggak Bang? Ada iuran. Iuran wajib. Ada iuran wajib ya. Ada. Berapa tuh Bang? Sementara ini masih di angka 100.000. Oh, nggak terlalu ini ya, nggak memberatkan lah ya. Kemarin turun deh 50.000. Itu 50.000. Turun 50.000. Berarti itu aja ya komponen setelah menjadi anggota HIPMI-nya. Ya, betul. Jadi dengan apa yang Bang Alvin bilang itu kemungkinan kecil untuk seorang yang calon proyek gitu ya Bang ya. Ya. Masuk ke HIPMI katanya ya itu kan namanya kabar miring ya. Ya. Cukup jadi perbincangan juga secara nasional kan. Ya. Banyak HIPMI juga yang dari menanggapi, termasuk Bang Alvin mengkonfirmasi bahwa ya nggak begitu. Ya. Ternyata seleksinya cukup ketat gitu bahwa dia harus punya legalitas perusahaan, usahanya jelas ya Bang, didatengin nanti ke tempatnya. Iya, betul. Dan pastinya kita nggak tahu ya, maksudnya konotasi orang ini pengangguran seperti apa, gitu loh. Toh ketika misalnya dia memang general trading, ya dia punya perusahaan, ya bukan pengangguran. Memang dia sedang mencari pekerjaan, entah itu dia B2B ataupun B2G. Oke, dia sedang cari proyek lah ya. Iya, gitu loh. Itu sah-sah saja kok, gitu loh. Toh dia punya perusahaan, gitu loh. Bilang pengangguran, ya rezekimu udah ada yang atur bos. Kalau kita bicara project main di B2G, mungkin kelihatannya pengangguran. Lah, cuma kalau ketika dia sekali makan udah kayak ular anaconda misalnya, ya kan, kenyang dia. Setahun sekali doang makannya. Ya kan, tapi kelihatannya pengangguran ya kan. Mainnya katanya dia mau di Pemda mulu katanya, kayak pengangguran ya kan. Ya wajar, pemain project rata-rata mereka mungkin sekali makan bisa sekali 2 kali gitu loh. Tapi sekali, habis itu kenyang, nggak bisa gerak. Kan Ada mungkin seperti itu ya. Spektrum usaha itu kan beda-beda banget ya. Iya. Ya harus usaha itu harus yang omsetnya terus ada tiap tahun, tiap bulan gitu kan. Tapi yang jelas itu kan kalau kita bicaranya dia punya identitas, apa identitasnya? Berupa bentuk legal perusahaan ataupun CV. Bukan pengangguran, bos. Dia pengusaha. Iya, betul. Iya. Mau cara mainnya dia seperti apa? Yang jelas kita punya polanya masing-masing. Masing-masing cara main ya. Iya. Dunia di lapangan itu beda-beda. Betul sekali. Nah Bang, kepengurusan baru ini Abang tadi juga bilang bakal buka itu pendaftaran anggota ya. Ya. Mungkin tadi juga belum ada dari Muara Gembo, dari pelosok-pelosok gitu. Gimana Bang, kepada masyarakat nih yang pengen gabung ke HIPMI, kita dikasih pesannya.
Oh ya boleh. Pasti buat masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya para pemuda yang umurnya di bawah 41 tahun ya. Dia punya keinginan untuk maju bareng, punya keinginan untuk tumbuh di dalam usahanya ya. Saya merekomendasikan dan membuka untuk bisa join di HIMI Kabupaten Bekasi. Pastinya ada benefit ketika seseorang ingin bergerak. Nggak mungkin kalau sana nggak ada benefit ya ketika dia tidak bergerak. Jadi HIPMI adalah sekolah, HIPMI adalah rumah. Ya. Ketika ada yang masuk, berarti tambah saudara kita. Kita sama-sama saling belajar. Persyaratannya tadi punya CV atau punya perusahaan, ya mampu mengikuti alurnya dari mulai nanti akan dipanggil setelah interview, ada registrasi. Kemungkinan nanti akan didatengin gitu loh untuk lokasi usahanya. Kenapa didatengin lokasi usahanya? Terkadang kawan-kawan itu bangga, seneng dan sama-sama saling belajar ketika lokasi usahanya didatengin. Oh betul. Iya, kita bisa. Oh ya, yang tadinya saya misalnya nggak main di catering. Ada anggota baru saya datengin lokasi cateringnya. Kita belajar dari dia, manajemennya dia seperti apa. Walaupun misalnya beda bisnis ya gitu loh. Terus juga rules-nya gimana, SOP di catering itu bagaimana gitu loh. Terus yang paling penting apa? Loyal customer. Tiap pengusaha itu pasti punya loyal customer. Apakah bisa kita tukeran? Ya kan customer-nya. Ya, disitulah manfaatnya. Iya, gitu loh. Selain benefitnya apa? Pastinya benefitnya yang join di HIPMI pertama network, ya. Setelah network mungkin knowledge, ya. Kita sama-sama berbagi pengetahuan, terus juga wawasan, terus juga pastinya bonusnya adalah profit. Ya, saya yakin ketika kita mau bergerak, kita mau silaturahmi, tadi sudah dapat tuh rezekinya tuh. Rezekinya network, knowledge, ya kan, wawasan, ya kan. Bonus terakhirnya adalah profit. Ketika semua sudah terjalin. Ketika semua sudah terjalin. Iya. Banyak manfaatnya ketika bergabung ke HIPMI ya Bang ya. Ya, pasti. Saudara dapat, Ya. mau dapat wawasan. Ya. Jadi nggak kudet gitu ya sebagai pengusaha. Ya. Ya. Teman-temannya circle-nya pengusaha semua gitu kan. Apalagi kemarin kita pas zaman Covid ya. Wah, itu luar Bantu biasa. banget tuh. Gimana tuh? Hampir semua mungkin ya. Ya nggak hampir semua sih. Saya katakan banyak yang sulit kan pas Covid. Termasuk saya pribadi sulit gitu loh. Kita di HIPMI itu sama-sama saling semangatin loh. Yang paling penting kan sebenarnya spiritual. Ya, tadi belum disebut tuh, spiritual. Bagaimana kita bisa sama-sama menumbuhkan semangat antar saudara. Karena apa? Jalan menuju jadi pengusaha sukses itu ya nggak mudah. Mau nggak mau harus sama-sama saling menyemangati. Selain kita berbagi secara knowledge, kita sama-sama saling menyemangati. Ketika jatuh, ayo kita tumbuh, ayo semangat lagi. Nah di HIPMI itu, Covid kemarin berasa. Saya termasuk jatuh pada saat Covid. Kawan-kawan sama-sama saling nyemangatin, ayo saling ngebagi kerjaan gitu loh. Itu pas Covid tuh. Mental ya. Mental. Yes. Jadi itu kan salah satu kunci mau jadi pengusaha ya harus bergaul sama pengusaha. pengusaha juga. Iya dong. Mau jadi pengusaha ya harus bergaul sama pengusaha. Kenapa alasannya? Salah satunya ya tadi spiritual, sama-sama saling menyemangati. Gitu. Selain dapat ilmu dan lain-lain. Gitu. Karena kan orang tuh kalau lihat orang jadi pengusaha, taunya enak. Ya, Enak nih, waktunya bebas, punya banyak uang gitu kan. Ternyata ya di balik itu semua ada yang kesulitan ya Bang ya. jungkir balik. Tingkat stresnya tinggi ya. Jungkir balik. Kalau nggak kuat-kuat ya bisa. Ya udahlah akhirnya jadi pegawai aja gue gitu ya. Balik lagi jadi pekerja lagi. Ada yang seperti itu. Ada. Gitu. Nah Bang, terakhir nih, kita berbincang udah cukup lama ya, tadi 40 menit ada ya. Terakhir mungkin sebagai ketua terpilih HIPMI Kabupaten Bekasi, harapannya
untuk iklim kewirausahaan di Kabupaten Bekasi, terutama untuk pemuda dan HIPMI sendiri, Bang? Harapannya, harapan buat HIPMI Kabupaten Bekasi, ya, pertama secara kemitraan dengan para stakeholder, baik industri ataupun pemerintah daerah. Ya. Ayo kita bangun bersama bagaimana kita kasih trust ke pengusaha lokal untuk bisa tumbuh. Terus yang kedua, anggota HIPMI-nya sendiri, gitu. Ayo sama-sama makin mengoptimalkan lagi, gitu, ekosistem bisnisnya. Kemarin mungkin baru ada sebagian, ya kan, nggak semuanya, gitu loh. Sama-sama saling kolaborasi. Sekarang gimana caranya, harus dimaksimalin lagi. Yang ketiga, buat para pengusaha, buat para anak muda, ayo kita bareng-bareng tumbuh bersama menjadi pengusaha di daerah kita sendiri. Jangan lupa Kabupaten Bekasi punya industri terbesar se-Asia Tenggara. Pertanyaannya, kita mau jadi pelaku atau mau jadi penonton? Oh, yes. Keren banget ya. Mau jadi pelaku atau jadi penonton? Iya. Makanya ya tadi, saya berharap masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya anak muda, ayo jadi pengusaha tuh banyak banget. Sekarang mau lewat digital marketing, mau lewat jualan apapun, ya bisa, terbuka lebar. Tinggal kemauan dan tekad. Cara membangun kemauan dan tekad adalah circle. Yes. Karena nggak bisa jalan sendiri. Harus tumbuh di lingkungan yang tepat, gitu. Yes. Ya. Betul. Siap. Itu harapannya. Terima kasih Bang Alvin, waktunya ada podcast bareng Urban. Siap. Nanti kita sambung lagi di podcast di kesempatan berikutnya. Mungkin nanti ada topik lain yang kita bisa bahas bareng Bang Alvin nih. Ya. Terima kasih Bang. Tonton terus Urban DJ Podcast di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.